Oke, setelah kita mengerjakan UKBM, maka kita akan memperoleh kesimpulan itu beberapa relasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini ya. Oke, yang pertama, kita memperoleh kesimpulan bahwa untuk di kuadran 1, maka semua perbandingan trigonometrinya, yaitu sin, cos, dan tan bernilai positif. Kemudian untuk di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sinnya. Oke, ini positif di kuadran 2. Kemudian untuk di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tan. Dan kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus. Nah, di kuadran 1 ini semuanya ya, termasuk kosekan, sekan, dan kotangen. Kemudian di kuadran 2 itu karena kita punya relasi itu kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta, maka kosekan juga positif di kuadran 2. Nah, berarti kalau tan yang juga positif apa? Kotangen ya, karena kotangen theta itu sama dengan 1 per tan theta. Kemudian di kuadran 4 selain cos yang positif apa? Sekan ya, karena sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Oke, tadi kita punya kesimpulan perbandingan yang bernilai positif di masing-masing kuadran. Sekarang kita lihat relasinya. Di kuadran 1, ini kita punya 2 tabel relasi. Di kuadran 2 juga punya 2 tabel relasi. Di kuadran 3 juga punya 2 tabel relasi. Dan di kuadran 4 kita punya 3 tabel relasi. Nah, ini kan relasinya ada sekian banyak. Kalau misalkan dihafal bisa, cuman gimana sih kalau misalkan tidak perlu menghafal sekian banyak relasi ini. Oke, kita akan cari tahu gimana caranya. Pertama kita lihat dulu di masing-masing kuadran, itu dia di sini di kuadran 1 dia punya 2 relasi, yaitu yang pertama dengan 90 derajat, di sini dengan 360 derajat. Di kuadran 2 dia relasinya dengan 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian di kuadran 3 dia relasinya ada dengan 270 derajat dan 180 derajat. Kemudian di kuadran 4 dia punya relasinya dengan 270 derajat, 360 derajat, dan sudut negatif. Ya. Kalau kita perhatikan, itu kita bisa membagi si relasinya ini menjadi 2 jenis, yaitu di sini dia ada yang berelasi dengan sudut-sudut yang ada di sumbu X, yaitu di sini dia 0 derajat dan 180 derajat. Kalau kembali lagi di sini 360 derajat ya. Kemudian ada yang berelasi dengan sudut-sudut yang di sumbu Y, di sini 90 derajat dan di sini 270 derajat. Oke, jadi ini bisa kita bagi dua. Kita punya relasi yang dengan 180 derajat dan 360 derajat, dan sudut negatif ini ada di sumbu X. Nah, kemudian di sini dia relasi dengan 90 derajat dan 270 derajat, ini ada di sumbu Y. Nah, kalau misal mau gampang ingat-ingatnya bisa ini. Ini dia bisa kita sebut dengan relasi genapnya ya, karena di sini kita ciri-cirinya cuma ini yang tengahnya 8 bisa disebut genap, yang di sini 360 ini tengahnya 6 bisa disebut genap. Kalau yang ini kan puluhannya ada 9 sama
27 ini bisa disebut ganjil. Itu cuma untuk lihat-lihat aja. Tapi pada prinsipnya di sini relasi dengan sudut 180 derajat dan sudut negatif dan sudut 360 derajat. Yang sini satunya dengan sudut-sudut 90 derajat dan 270 derajat ya. Yang ada di sumbu Y, yang ini ada di sumbu X. Nah, ketika sudah menjadi terbagi menjadi dua ini, kita bisa lihat pertama yang relasi dengan sudut-sudut sudah ada di sumbu X. Di sini kita punya sin A. Jika berelasi dengan sudut-sudut ini, maka sin menjadi sin lagi. Kemudian cos menjadi cos. Kemudian tan menjadi tan. Kosekan menjadi kosekan. Kemudian sekan menjadi sekan. Dan kotangan menjadi kotangan. Jadi dia tidak ada perubahan ya yang berelasi dengan sudut-sudut ini. Nah, yang harus dicermati itu adalah nanti tanda positif atau negatifnya. Tandanya sesuai dengan kuadran dari sudut A terhadap fungsi asal. Jadi kalau ini trigonometrinya tetap, nanti yang perlu dilihat adalah si tanda positif dan negatifnya. Itu berarti nanti misalkan dia sudut A-nya itu ada di kuadran 1, berarti semuanya positif. Kalau dia ada di kuadran 2, berarti yang positif itu hanya sin. Kemudian kalau di kuadran 3, berarti yang positif hanya tan. Kalau di kuadran 4, berarti yang positif itu hanya cos. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang berelasi dengan sudut-sudut 90 derajat dan 270 derajat, kalau kita cermati, itu dia ada perubahan. Di sini sin A, maka dia berubah menjadi cos. Kemudian cos berubah menjadi sin, dan tan berubah menjadi kotangan. Selanjutnya kosekan berubah menjadi sekan. Kemudian sekan berubah menjadi kosekan, kotangan berubah menjadi tangan. Nah, tandanya nanti disesuaikan dengan si sudut A terhadap fungsi asal. Jadi sama, nanti kita lihat dari ininya. Jadi ini harus hafal ya, yang di kuadran 1 itu semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 itu cos yang bernilai positif. Sekarang kita coba mau lihat. Misalkan kita akan menentukan relasi yang ada di kuadran 2, yang ada di kuadran 2, itu misalkan kita akan mencari nilai dari sin 150 derajat. Oke, misalkan kita gambarkan, ini adalah sisi awalnya di sumbu X dan ini di sumbu Y. Berarti 150 itu sekitar di sini ya. Oke, sudutnya positif. Ini 150 derajat. Oke, misalkan kita mau menggunakan relasi 90 dulu. Oke, berarti ini menjadi sin 90 derajat ditambah 60 derajat, maka tetanya kita punya 60 derajat. Kemudian jika menggunakan relasi 90, maka sin berubah menjadi cos. Jadi cos 60 derajat. Karena di kuadran 2 dia sin bernilai positif, maka di sini tetap positif cos 60 derajat. Nah, positif cos 60 derajat itu berarti nilainya adalah berapa? Setengah. Itu ya. Itu tadi kita menggunakan relasi yang 90 derajat. Kalau misalkan kita akan menggunakan relasi yang 180 derajat, itu berarti bisa kita tuliskan sin 150 derajat
itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Karena dia dengan relasi 180, maka sin tetap menjadi sin. Ini tetanya 30 derajat, berarti 30 derajat. Dan sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Jadi nilainya sama dengan apa? Positif setengah. Tuh. Itu untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ada di kuadran 3. Misalkan kita akan mencari nilai dari kosinus 240 derajat. Oke, kalau kita gambar, itu sisi awalnya di sini. Ini sumbu X, sumbu Y. Sudutnya 0 derajat. Ini 100, di sini 90 derajat. Kemudian di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat. Kalau kembali lagi sampai 360 derajat dan seterusnya ya, bisa berapa kali putaran. Itu berarti sudut 240 itu kira-kira dia ada di sini ya. Oke, berarti besarnya di sini bernilai positif itu adalah 240 derajat. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari kosinus 240 derajat. Pertama kita akan menggunakan relasi yang mana dulu nih? Mau yang 180 atau yang 270? Oke, kita coba yang 180 dulu ya. Berarti cos 240 derajat itu bisa kita tuliskan sebagai cos 180 derajat ditambah 60 derajat, gitu ya. Nanti tetanya 60 derajat. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini kita menggunakan relasi 180, maka cos tetap menjadi cos. Kemudian tetanya 60 derajat. Kemudian ini cos. Di kuadran 3, itu kan yang positif tan. Berarti cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Jadi cos 240 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Nilainya berapa? Ya nilainya jadi negatif setengah. Oke, kita menggunakan relasi 180 derajat. Kemudian kita akan menggunakan relasi yang 270 derajat. Ini misalkan kita tulis di sini cos 240 derajat. Oke, berarti bisa kita jabarkan sudutnya menjadi cos 270 derajat dikurangi 30 derajat. Oke, kita menggunakan relasi 270 derajat ganjil, berarti cosnya berubah menjadi sin, tetanya itu 30 derajat, kemudian cos di kuadran 3 itu bernilai negatif, jadi dia ada tanda negatifnya. Oke, berarti nilai dari sin 30 derajat, di sini negatif itu sama dengan negatif setengah. Oke, untuk contoh yang di kuadran 4, misalkan kita akan mencari nilai dari tan 300 derajat. Kalau kita gambarkan, berarti sudutnya itu ini sisi awalnya, berarti 300 derajat itu sampai di sini ya. Oke. Ini besarnya 300 derajat. Nah, berarti di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Kembali lagi di sini 360 derajat. Ya. Pertama,
kita bisa menggunakan relasi yang 270 derajat. Ini kalau kita jabarkan tan 300 derajat itu berarti sama dengan tan 270 derajat ditambah 30 derajat. Oke. Tan di kuadran 4 itu bernilai negatif ya, karena kan yang positif di kuadran 4 itu adalah cos. Berarti tan di kuadran 4 itu bernilai negatif. Kemudian karena digunakan relasi 270, maka tan itu berubah menjadi kotangen, dan tetanya kita punya 30 derajat. Berarti nilai dari negatif kotangen 30 derajat itu adalah negatif akar 3. Oke, itu tadi kita menggunakan relasi yang 270 derajat. Sekarang kita akan coba menggunakan yang relasi 360 derajat. Jadi di sini kita punya tan 300 derajat dijabarkan menjadi tan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Oke. Ini di sini tan itu di kuadran 4 bernilai negatif. Karena kita menggunakan relasi genap yaitu 360 derajat, maka tan tetap menjadi tan. Dan di sini tetanya 60 derajat. Berarti 60 derajat. Berarti nilai dari negatif tan 60 derajat itu adalah negatif akar 3.